Flora nih guys, dia masih saja mengejar-ngejar dan mencintai Dennis dan dia pengen melakukan berbagai cara untuk bisa dekat kembali dengan Dennis nih guys. Nah, ketika dia mau menemui Dennis, ternyata justru pintu mobil yang ia buka malahan di situ ada Namira nih guys, dan rencana dia gagal untuk bisa bertemu dengan Dennis. Dan di situ tentu saja Namira tidak akan pernah membiarkan Flora untuk ngejar-ngejar Dennis lagi, apalagi dengan keadaan sekarang suaminya dari Namira sudah meninggal dunia, yaitu Andrew, dan dia berkesempatan untuk mendekati lagi kan ya Dennis. Dia suka lagi sama Dennis, tentu saja dia tidak akan pernah membiarkan di situ Flora untuk cinta lagi, suka lagi, deketin Dennis kembali semacam itu. Walaupun sebenarnya Flora itu tidak mau berurusan dengan Namira semacam itu. Kenapa? Karena dia hanya pengen mengejar-ngejar cintanya Dennis. Dia hanya menjelaskan kepada Namira bahwasanya dia sangat mencintai Dennis ya, dan ini bukan urusannya Namira seperti itu. Dan di situ Namira disuruh untuk pulang semacam itu. Namun ternyata Flora tidak mau pulang. Dia mengingatkan kepada Flora untuk Flora ini meninggalkan Dennis. Apalagi di situ sebenarnya tadi kedatangan dia menemui Flora di rumahnya Fadel, suaminya semacam itu. Ternyata dia nggak jadi karena di jalan sudah ketemu dengan adanya yaitu Flora, dan kemudian dia berusaha untuk melakukan tindak kejahatan guys. Bahkan dia itu sampai membenturkan kepalanya Flora ke batu hingga dia pingsan. Walaupun dia berpikir bahwa Flora itu baik-baik saja dan dia tidak pingsan, mungkin itu hanya aktingnya dia saja. Nah, dia berusaha untuk memanggil Flora lagi, dan ternyata setelah dicek benar bahwa dia itu pingsan dan tidak sadarkan diri. Dan melihat Flora yang tidak sadarkan diri membuat dia bingung, apalagi di situ dia juga melihat ada warga yang datang. Nah, takutnya ini akan jadi masalah ya kan. Kalau orang-orang tahu bahwa yang telah mencelakakan Flora hingga dia pingsan adalah Namira, makanya ini kesempatan buat Namira untuk melarikan diri. Nah, sementara warga nih guys yang melihat di situ ada Flora, otomatis berusaha untuk membawa Flora untuk dibawa ke rumah sakit terdekat semacam itu nih guys. Dan di situ nih guys ya, ternyata Namira terus mengawasi Flora, apakah benar Flora itu dibawa ke rumah sakit semacam itu. Dan di situ nih guys ya, Flora memang dibawa ke rumah sakit terdekat semacam itu nih guys. Dan orang-orang tetangga yang mengetahui bahwa Flora itu pingsan di jalan, kemudian mengabarkan kepada Fadil dan juga keluarganya bahwa Flora istrinya Fadil itu telah celaka, dan saat ini dia berada di rumah sakit semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, padahal sebenarnya tadi kan Flora itu ada di kamar. Kok bisa Flora itu pingsan semacam itu? Nah, untuk ngecek kebenarannya dia periksa di kamarnya, karena terakhir diperiksa ada di kamarnya Flora. Ternyata Flora tidak ada di kamar. Tentu saja hal ini membuat Fadil kebingungan lah. Terus di mana dia Flora? Dan ternyata benar sesuai apa yang dikatakan oleh para tetangga yang menyatakan bahwa Flora tidak ada. Nah, di situ para tetangga mengatakan bahwa Flora saat ini sedang dibawa ke rumah sakit terdekat, dan di situ mereka semua akan menuju ke Flora nih guys. Nah, sementara Kania yang mau kuliah nih guys ya, ternyata kehidupan Kania itu juga tidak baik-baik saja. Karena apa? Dia masih saja dicintai oleh Rian yang masih mengejar dia. Cinta banget sama Kania, apapun akan dia rela lakukan demi mendapatkan Kania. Kania yang sebenarnya sudah cinta mati kepada Rangga, sebenarnya Rian sudah tidak bisa lagi mendapatkan hatinya Kania. Namun di situ nih guys ya, walaupun Rian sudah diperingatkan oleh anak buahnya untuk tidak ngejar-ngejar lagi Kania, melainkan untuk dia lebih baik fokus saja kuliah seperti apa yang dikatakan oleh Pak Bram semacam itu. Ternyata ucapan dari mereka itu dihiraukan oleh Rian, karena walau bagaimanapun sampai kapanpun detik ini dia masih mencintai ya kan Kania, dan dia akan rela melakukan apapun, dan bahkan dia akan menjahati ya, dan kalau perlu dia akan bikin anak bersama dengan Kania. Jika Kania itu adalah ibu dari anak-anaknya Rian, otomatis dia akan bersatu kembali dengan Rian semacam itu. Namun sayangnya Kania tidak mencintai dia nih guys. Namun dia rela melakukan apapun demi bisa mendapatkan hatinya Kania. Dan di situ dia punya rencana yang sangat jahat sekali semacam itu loh guys, untuk mendapatkan Kania. Dan apapun akan dia lakukan semacam itu. Karena saking bucinnya gitu loh. Karena kalau dia ngurusin kuliah, dia bilang bahwa dia tidak pinter dan gak mungkin dia mau kuliah. Nah, sementara Flora yang ada di rumah sakit nih guys ya, keluarganya itu bingung kenapa Flora itu ada di rumah sakit semacam itu. Kenapa dia tadi tidak ngomong kalau pergi ke jalan?
Makanya di situ lain kali kalau mau pergi izin dulu biar kalau kemana-mana tahu dan tidak bikin semua yang ada di rumah itu bingung gara-gara Flora. Nah sementara Flora ini keadaannya bingung gitu loh guys. Dia tuh kayak ngelihat siapa mereka semua semacam itu, Flora itu siapa. Nah keluarga yang jadi bingung dong lah, Flora itu kan namanya dia kok dia nggak ingat semacam itu. Nah kemudian di situ Fadil berusaha untuk ngecek ya, manggil dokter untuk ngecek keadaannya Flora bagaimana semacam itu. Setelah memanggil dokter, otomatis di situ dokter datang dan menghampiri Flora ya guys. Dokter sengaja mengecek keadaannya Flora, apakah benar Flora itu baik-baik saja. Karena sesuai dengan perkataannya tadi, Fadil yang menyatakan bahwa kenapa di situ kok Flora tidak mengingat dirinya, makanya dicek nih kira-kira ada gangguan atau semacamnya atau tidak. Nah dokter memeriksa nih guys, mulai dari matanya, keadaan dia baik-baik saja atau tidak, semacam itu. Dan ternyata setelah dilihat-lihat dan dicek oleh dokter, keadaan dia memang lagi ada masalah, yaitu dia hilang ingatan. Flora guys, setelah dibenturkan kepalanya oleh Namira, ternyata membuat dia kehilangan ingatan dia dan dia tidak sadar siapa nama dia. Nah, kemudian di situ Fadil menjelaskan bahwa Fadil adalah suaminya Flora. Namanya Flora, punya suami namanya Fadil dan punya anak semacam itu. Namun sayang di situ dia nggak ingat punya anak dan suami, guys. Dan di sini kesempatan emas bagi Namira, ternyata ini bagus ya, bahwa Flora masih hidup namun keadaan dia tidak baik-baik saja karena hilang ingatan karena benturan dia ternyata. Seperti itu nih guys. Nah sementara Rian akan melakukan berbagai cara agar bisa mendapatkan Kania. Nah salah satunya yaitu bisa pengen mewujudkan impian, yaitu dia harus jadi ibu dari anak-anaknya Rian dan apapun akan dia lakukan semacam itu untuk bucin banget, untuk cinta banget dan mendapatkan Kania semacam itu. Nah tentu saja anak buahnya nanti akan beraksi setelah ada orang sebelum anak buahnya membawa Kania pergi semacam itu. Nah, di situ Rian menjelaskan bahwa sebelum mereka bertindak, anak buahnya ini ternyata dia sudah membayar orang, guys ya, di mana dia berprofesi sebagai seorang pedagang yang akan menawarkan makanan yang akan ia jual kepada Kania. Dan di situ dia berusaha untuk menjelaskan orang tersebut adalah orang yang akan menawarkan makanan kepada Kania, kemudian jika Kania membeli, makanan tersebut akan membuat dia tidur. Kenapa? Karena makanan itu sengaja sudah dipakai atau diberikan obat tidur. Sehingga setelah ia memakan, otomatis dia akan tidur semacam itu. Dan ini kesempatan untuk bisa mendapatkan Kania melalui seperti itu nih guys. Dan lalu nanti Kania akan dibawa pergi oleh Rian dan anak buahnya. Sementara Dennis ini sangat sedih banget nih guys. Ketika melihat foto-foto keluarganya, ternyata sekarang sudah tidak lengkap lagi. Kenapa? Karena kehilangan Andrew semacam itu. Sosok Kak Andrew masih sangat diingat oleh Dennis, karena walau bagaimanapun Dennis sayang betul dengan kakaknya Andrew semacam itu. Dan Andrew itu sangat ya berarti gitu loh buat adiknya Dennis gitu loh. Apalagi kan kasihan buat Namira yang sedang hamil kok sengaja meninggal begitu sangat cepat seperti itu loh guys. Dan di situ nih guys, mumpung ada Dennis dan ini kesempatan buat Namira untuk bisa mendekati. Dia bilang dan memegang bayinya seperti itu bahwa kondisi dia nggak baik-baik saja. Kenapa? Karena benar bahwa suaminya sudah meninggal. Lalu siapa yang akan jadi ayah buat calon bayinya semacam itu loh guys. Nah di situ nih guys ya, Dennis berusaha untuk menjelaskan bahwa tidak perlu khawatir. Ada Dennis selaku pamannya yang akan menjaga anaknya, calon buah hatinya, Andrew, nantinya seperti itu. Dan dia tidak akan pernah membeda-bedakan anaknya Bayu ataupun anaknya Andrew semacam itu yang ada di perutnya, Namira semacam itu. Jadi Namira tidak usah khawatir siapa yang akan jadi sosok ayah penggantinya. Kenapa? Karena ada paman yang akan selalu peduli dan dia tidak akan pernah membedakan rasa cinta yang akan ia berikan kepada Bayu maupun kepada anaknya, calon buah hatinya Namira semacam itu. Kan ada juga kakeknya nanti yang akan selalu menjaga cucunya ya, semacam itu. Namun ternyata dia malah memberikan hal yang berbeda, di mana ternyata dia malah justru memberikan kode kepada Dennis bahwa dia pengen dinikahin semacam itu loh guys. Dan di situ Dennis tidak mau memperdebatkan atau lagi disukai lagi atau didekatin lagi oleh Namira, karena dia sudah punya istri yang namanya Sakinah dan dia sangat mencintai Sakinah dan sudah punya anak namanya Bayu. Walau bagaimanapun hubungan antara Namira dengan Dennis itu hanya sebatas adik ipar semacam itu. Kakak ipar atau adik ipar, hanya sebatas itu, tidak lebih dari situ. Dennis akan hanya jadi pamannya anak dari penerusnya Kak Andrew semacam itu. Dan kemudian nih guys, karena dia sudah kesal banget dengan Namira, akhirnya dia itu
menemui istrinya Sakinah di situ. Sakinah bingung dengan raut wajahnya Dennis, kenapa kayak marah semacam itu. Kemudian Dennis mengungkapkan kepada istrinya Sakinah bahwa keadaan dia lagi bete banget. Karena apa? Di situ tadi Namira itu lagi memberikan kode untuk dia nikahin semacam itu. Karena apa? Rasa sukanya, cintanya Namira itu kembali lagi kepada Dennis. Nah, semacam itu loh guys. Nah, maka dari itu ternyata lagi dan lagi Namira berusaha untuk mendekatin lagi, memberikan kode rasa cinta lagi untuk dinikahin, bahkan seperti itu. Dan di situ nih guys ya, Sakinah tahu betul bahwa kehilangan seorang suami Andrew sangat berat buat Namira. Karena sampai kapanpun sosok ayah Andrew itu tidak akan pernah digantikan sampai kapanpun. Makanya Sakinah ini benar-benar mengerti keadaannya Namira. Namun sayangnya Namira yang ingin menggoda suaminya